Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan boleh masuk dalam rumah Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan mampukan kami, kiranya kami boleh dapat bisa memahami semua setiap apa yang kami dengarkan ya Tuhan. Bahkan berikanlah kami konsentrasi untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Bahkan mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan akan firman-Mu kepada adik-adik pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Semuanya duduk. Kakak akan membacakan ya. Ya, terambil dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai 17. Kakak akan bacakan. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda, bagiku busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang orang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman. Seperti penjuru-penjuru mesbah, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Seperti kawanan domba umatnya itu, sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya, teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Amin atas kebenaran firman Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan belajar mengenai tentang teladan ketaatan Zakaria. Teladan siapa? Teladan ketaatan Zakaria. Nah, waktu beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ketaatan siapa? Nabi siapa? Nabi Mika. Nah, pada saat ini kita akan belajar mengenai tentang teladan ketaatan Zakaria. Oke, simpan dulu mainannya, nanti kalau pulang gereja atau bermain. Ya. Kira-kira kakak mau tanya ulang dulu, dari kata ketaatan itu seperti apa? Seperti yang kakak bilang waktu beberapa minggu yang lalu. Kata ketaatan itu, kata taat. Taat itu seperti apa? Taat dalam apa? Contohnya? Harus taat dalam apa? Seperti apa kira-kira? Ada yang tahu? Tidak ya. Jadi kalau kata taat itu, yang kakak sudah bilang waktu beberapa minggu lalu mengenai tentang ketaatan menikah. Jadi kata taat itu harus apa? Mendengarkan, dengar-dengaran kepada siapa? Siapa saja? Orang tua, siapa lagi? Guru di sekolah. Ya, guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah minggu, dan orang-orang yang di terdekat ya, atau kakak-kakak dan adik-adik yang ada di siapa? Di rumah. Nah, kemudian adakah di sini yang bernama Zakaria? Atau ada yang sudah pernah mengenai dengarkan tentang Zakaria? Ada. Ada. Zakaria itu seperti apa orang?
Lupa? Ya, jadi adik-adik pada saat ini kita belajar dari seorang nabi. Siapa tadi? Nabi. Zakaria. Nah, ada seorang nabi yaitu Zakaria yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa apa? Kira-kira? Seperti yang di Tesalonika itu diutus juga di situ. Itu bangsa Israel. Ya. Nabi Zakaria adalah wakil Tuhan setelah orang-orang yang ditawan kembali dari tempat pembuangan, yaitu apa yang di tempat pembuangan? Bangunan apa itu? Babel. Nah, ketika mereka telah tiba di pembuangan yaitu Babel, kemudian mereka kembali ke mana kira-kira? Ke Yerusalem. Ya, mereka kembali ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem orang-orang ingin untuk memperbaiki bait Allah. Bait Allah itu apa? Rumah Tuhan. Tapi ketika mereka ingin memperbaiki rumah Tuhan, tapi orang-orang ini membutuhkan akan bantuan kepada orang-orang. Kemudian Zakaria menyampaikan, dan ketika mereka di Babel, di Yerusalem, Zakaria menyampaikan berita bahwa pengharapan kepada orang-orang yang ada harus kembali membangun bait Allah atau rumah Tuhan, dan harus meninggalkan semua dosa-dosa. Nah, kira-kira kata dosa itu seperti apa? Contohnya, dosa. Ya, ada bicara kotor. Apalagi itu dosa? Seperti apa? Bicara kotor. Apa? Kalau dosa, ada bicara kotor. Apalagi? Apa? Salah dosa. Oh ya, jadi ada bicara kotor, ada mencuri, ada berbohong. Siapa sih yang suka berbohong? Atau mencuri? Ya, jadi dosa itu adalah hal-hal yang tidak benar ya, atau tidak berkenan kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, kemudian pada saat orang-orang membangun rumah Tuhan, mereka membutuhkan bantuan. Nah, kemudian setelah Zakaria menyampaikan berita pengharapan, nah ada seorang yang datang. Kira-kira siapa itu yang datang? Ya, Tuhan Yesus. Ia adalah Mesias yang akan datang untuk membebaskan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari serangan apa kira-kira? Dari serangan musuh. Nah, Zakaria menyampaikan bahwa umat Allah akan menang atas musuh-musuhnya. Ketika mereka mengandalkan Allah atau Tuhan, Zakaria katakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang raja yang damai dan adil. Dia juga berkata, Tuhan akan mengubaskan umatnya dari segala dosa mereka, asalkan mereka berbalik untuk percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Nah, di sini kakak mau tanya dulu, selalu diandalkan Tuhan dalam kehidupannya? Ada. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita? Percaya? Ya, jadi ya sudah ya. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus apa kira-kira? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus taat juga akan apa? Perintah apa? Perintah Allah. Nah, jadi adik-adik,
Nabi Zakaria itu kita belajar dari ketaatan Nabi Zakaria bahwa ia menunjukkan ketaatan dengan cara apa kira-kira? Yaitu mendengarkan perintah Tuhan atau perintah Allah dan berbicara kepada orang banyak tentang pesan Tuhan dan menyampaikan kabar sukacita tentang kedatangan juru selamat dunia. Zakaria memberitakan kabar sukacita tentang kedatangan juru selamat kepada Tuhan. Nah, pada saat ini kita melihat gambar. Nah, ya duduk tenang, nanti kakak kasih lihat. Nah, kira-kira siapa ini? Nabi siapa ini? Nabi siapa ini? Yang tadi kakak sudah cerita, yang ada tadi di tema. Nabi siapa ini? Ini. Nabi Zakaria. Ya, ini adalah Nabi Zakaria yang diutus siapa? Yang diutus oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk datang di mana ini? Neraka. Untuk datang di tengah-tengah bangsa Israel. Ya. Jadi pada saat Zakaria diutus oleh Tuhan untuk datang di tengah-tengah bangsa Israel, untuk apa kira-kira? Memberitakan apa? Kabar Tuhan. ya, kabar pengharapan, kabar damai yang sukacita. Untuk apa kira-kira? Nabi Zakaria menyuruh orang untuk apa kira-kira di sini? Untuk membangun apa tadi? Untuk membangun? Ya, rumahnya siapa? Rumahnya kayak ini orang. Rumah siapa tadi? Tuhan. Ya, rumah Tuhan. Nah, kemudian pada saat ini Zakaria telah menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Kabar sukacita, kabar pengharapan. Kemudian Zakaria dan orang-orang yang ada di sini mereka butuhkan bantuan. Dan kemudian pada saat itu ada seseorang yang datang. Kira-kira siapa? Nah, ini siapa ini kira-kira yang datang tiba-tiba? Siapa? Ya, ini adalah Yesus. Dia adalah Sang Mesias. Dia datang. Dia datang untuk apa kira-kira? Ini Tuhan ini toh, Yesus toh. Kira-kira apa Nabi bikin datang? Ya, jadi di sini Yesus datang untuk apa kira-kira? Apa? Ya, jadi Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang Salah. ya, yang tadi ya, untuk membebaskan mereka dari serangan musuh atau yang melakukan dosa. Ya, jadi kita harus belajar dari ketaatan siapa? Zakaria. Ya, jadi pada saat ini kita telah belajar dari seorang tokoh dari seorang nabi. Nabi siapa? Nabi Zakaria. Nah, Zakaria itu apa ketaatannya tadi? Mendengarkan Tuhan Yesus. ya, Tuhan Yesus, mendengarkan perintah Allah, perintah Tuhan. Oke, pada saat ini kakak mau tanya dulu. Nanti ada hadiahnya. Yang mendengarkan ya. Oke, silakan angkat tangan kalau diam dulu. Silakan angkat tangan cepat kalau tahu. Tapi hadiahnya nanti minggu depan ya. Oke? Sepakat? Ya. Jadi kakak mau bertanya, kira-kira tadi waktu kakak cerita tentang Nabi siapa? Ayo angkat tangan satu orang yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Nabi siapa yang Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Siapa namanya? Cynthia. Cynthia.
pembuangan, yaitu di mana kira-kira? Ayo angkat tangan yang tahu. Pembuangannya itu di mana? B pertama. Ayo angkat tangan yang tahu. Cepat. Yang di pembuangan itu, pembuangan apa, Mi? Babel. Ya, Babel. Siapa namanya? Babel. Siapa tadi yang bilang pertama? Ande. Ya, siapa namanya? Ande. Oke, nah satu lagi. Kira-kira tadi yang dari gambar ini. Tunggu ya. Nah, angkat tangan ya, cepat ya, angkat tangan yang tahu. Kira-kira belum? Nah, kira-kira pada saat ini Zakaria memberitakan kabar baik, kabar damai, kabar sukacita. Kemudian ada seseorang yang datang. Siapa kira-kira? Ya, lain. Nah, Nabi Tuhan itu dikatakan juga Nabi apa namanya? Tuhan apa? Sebagai Mesias. Ya, Mesias. Oke, terima kasih ya. Jadi ada 3 orang yang apa kira-kira yang sudah menjawab. Ya, nanti hadiahnya minggu depan kakak kasih ya. Iya ya. Oke, terima kasih. Jadi pada saat ini kita telah belajar firman Tuhan. Diam dulu. Ya, jadi pada saat ini hari ini kita sudah belajar firman Tuhan dari seorang nabi Zakaria yang ketaatannya itu melakukan atau mendengarkan perintah siapa kira-kira? Ya, perintah Yesus, perintah Tuhan. Jadi adik-adik di sekolah minggu ini harus apa? Harus ya mendengar, harus taat. Kira-kira taat itu seperti apa tadi? Taat itu seperti apa? Tuhan. Mendengarkan Tuhan. mendengarkan akan perintah Tuhan, mendengar kepada siapa lagi? Orang tua siapa lagi? Kalau di sekolah siapa yang kira-kira yang didengarkan? Yang guru. Kalau di gereja? Guru sekolah minggu. Atau kepada siapa? Ibu pendeta? Bapak pendeta. Oke, terima kasih. Kita akan berdoa. Semuanya diam dulu. Semuanya diam. Kita akan berdoa dulu. Berdoa dulu ya. Belum persembahan. Angkat mata. Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah kami pada saat ini. Bahkan pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami kembali, kiranya apa yang kami dengarkan bersama dari kebenaran firman-Mu mengenai tentang teladan ketaatan Zakaria, yang dimana Zakaria adalah orang yang seseorang nabi yang Tuhan telah utus di tengah bangsa Israel untuk melakukan akan kabar baik kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Bahkan ya Tuhan, kiranya melalui ketaatan Zakaria kami boleh senantiasa untuk taat kepada siapapun orang terdekat kami, baik kepada orang tua, kepada saudara-saudara kami, bahkan guru-guru kami baik di sekolah dan di gereja. Pada saat ini ya Tuhan, kelanjutan akan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sudah.